Persebaya Surabaya kembali jadi sorotan setelah hanya membawa pulang 1 poin dari markas Bayangkara Presisi Lampung FC dan masih terpaku di papan tengah klasemen. Situasi semakin panas karena lini depan yang digadang-gadang bernilai total 12,61 miliar justru baru menyumbang 2 gol hingga pekan ke-14. Masalah paling mencolok datang dari sektor yang seharusnya menjadi mesin utama produksi gol, yakni para striker asing. Dari 14 gol yang dicetak Persebaya Surabaya musim ini, hanya 2 yang berasal dari pemain depan murni. Perovic yang datang pada 15 Juli 2025 awalnya dianggap sebagai solusi setelah memiliki rekam jejak bermain sebagai penyerang tengah dengan kemampuan mencetak gol dengan nilai pasaran 4,35 miliar. Dengan menit bermain mencapai 929 menit, kontribusinya masih dianggap terlalu minim untuk ukuran striker utama. Akurasi umpannya sebenarnya cukup baik di angka 80%, tetapi hanya menyumbang 2 key pass dan 0 assist. Dejan Tumbas, di sisi lain Persebaya juga memiliki Dejan Tumbas yang awalnya didatangkan untuk mengisi posisi penyerang tengah dengan atribut fisik yang menjanjikan. Nasibnya berubah sejak era Paul Munster yang menurunkannya sebagai gelandang bertahan, dan dilanjutkan Eduardo Perez yang menggesernya ke posisi bek kiri. Diego Mauricio. Sementara itu, Persebaya Surabaya juga mendatangkan nama besar lain, yakni Diego Mauricio yang memiliki pengalaman panjang di berbagai liga. Ex-penyerang Brasil itu digadang-gadang menjadi pembeda karena pernah dikenal lincah dan kuat dalam duel 1 lawan 1, padahal nilai pasarannya menyentuh angka 4,78 miliar. Sayangnya, Mauricio baru tampil 2 kali dengan total menit bermain hanya 33 menit akibat masalah kebugaran dan adaptasi. Ia hanya mencatat 1 tembakan dengan XG 0,05 dan belum memberikan dampak berarti bagi tim. Kehadiran 3 striker asing yang digadang-gadang sebagai mesin gol malah membuat publik bertanya-tanya apakah mereka bisa meledak pada pekan-pekan berikutnya. Persebaya Surabaya tentu berharap investasi 12,1 miliar ini tidak benar-benar menjadi kerugian besar. Teka-teki apakah mereka akan kembali tajam atau justru masuk daftar panjang striker gagal di Persebaya Surabaya akan terjawab dalam perjalanan liga berikutnya. Terima kasih Dimedimov, bonek inginkan out. Kesalahan besar, Dimedimov kembali dibongkar bonek, yang kini terang-terangan meminta bek asal Balkan itu hengkang pada akhir musim. Kemarahan supporter memuncak setelah ia kembali tampil buruk saat Persebaya Surabaya ditahan imbang 1-1 oleh Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-14 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda. Pertandingan tersebut sebenarnya berjalan ketat, tetapi fokus bonek justru tertuju pada rapuhnya pertahanan Persebaya Surabaya dalam momen penting. Dimov dianggap kembali menjadi titik lemah sehingga Green Force kehilangan kemenangan di detik akhir pertandingan. Persebaya Surabaya sejatinya sempat memimpin setelah kemelut di depan gawang Bayangkara, membuat bola liar disambar Catur Pamungkas sebelum membentur Putu Gede dan masuk ke gawang sendiri. Sayang keunggulan itu luluh pada menit 90 platelat saat Dendi Sulistiawan menyundul bola ke tiang jauh setelah memenangkan duel udara melawan Dimov. Momen tersebut menjadi pemicu kritik besar yang sudah menumpuk sejak awal musim. Di tengah gelombang kritik ini, Persebaya Surabaya tetap membawa pulang 1 poin dan kini menempati peringkat 8 dengan 17 poin. Namun, performa inkonsisten lini belakang membuat supporter menilai perubahan besar harus dilakukan jika Green Force ingin bersaing lebih tinggi di putaran kedua. Tekanan terhadap Dimov pun semakin kuat karena kesalahannya berdampak langsung pada hilangnya poin penting. Jika performanya tidak segera membaik, harapan bonek agar manajemen melepas sang bek di akhir musim tampaknya akan menjadi kenyataan. Menanti pelatih anyar Persebaya.
Bernardo Tavares menjadi nama pelatih yang paling banyak diinginkan bonek untuk menukangi Persebaya Surabaya. Skuad Green Force memang sedang mencari pelatih setelah resmi memecat Eduardo Perez usai laga imbang melawan Arema FC. Hingga saat ini Persebaya belum memberikan update terbaru tentang perekrutan pelatih baru, termasuk rumor tentang kedatangan Bernardo Tavares untuk menjadi pelatih baru Persebaya. Menanggapi rumor yang beredar bahwa pelatih asal Portugal tersebut semakin dekat ke Persebaya, agen Bernardo Tavares, Azmi Ponti Sport Agency memberikan pernyataan resmi. Dalam pernyataan tersebut, pihak agen menyatakan bahwa Bernardo Tavares belum menandatangani kontrak dengan klub manapun. Saat ini Bernardo Tavares berada di Portugal. Ex-pelatih PSM Makassar tersebut sedang bersiap untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya. Perlu saya luruskan bahwa informasi tersebut tidaklah benar dan saat ini Coach Bernardo Tavares berada di Portugal untuk menikmati perayaan Natal dan akhir tahun bersama keluarga. Dan saya pertegas kembali saat ini Coach Bernardo Tavares masih berstatus tanpa klub dan belum menandatangani kontrak apapun dengan klub manapun di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Terima kasih, tulis pernyataan resmi agen melalui Instagram yang diunggah. Pernyataan tersebut langsung beredar di berbagai akun fanbase Persebaya. Dan bonek memberikan reaksinya atas kabar Bernardo Tavares yang belum menunjukkan tanda-tanda akan dikontrak Persebaya. Salah satu bonek merasa kecewa dengan manajemen Persebaya yang belum bertindak cepat merekrut Tavares. Dia mengaku tidak menaruh ekspektasi tinggi pada pelatih berkepala pelontos untuk melatih Persebaya musim ini. Westala gak usah berekspektasi tinggi, belajar dari rumor sebelumnya. Contoh wingi rumor Pep Munoz sing teko malah edu. Jadi yowes gak usah berharap akeh, timbang kelaran dewe, tulis komentar bonek di akun fanbase. Sementara bonek yang lain masih optimis bahwa Tavares bakal jadi pelatih Persebaya. Lah kan emang belum resmi. Isok agen ngomong ngunu karena emang durung resmi, ujar bonek menunjukkan keoptimisannya. Selama masih mencari pelatih kepala, Uston Nawawi akan menjadi caretaker untuk Persebaya. Laga pertama yang bakal dihadapinya adalah melawan Bhayangkara FC di Lampung. Uston Nawawi bicara blak-blakan soal kondisi Persebaya Surabaya menjelang laga penting melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC akhir pekan ini. Ia menegaskan Green Force tidak terguncang sedikit pun meski berlatih tanpa pelatih kepala setelah manajemen memutuskan memecat Eduardo Perez selaku pelatih kepala. Skuad Green Force langsung kembali bekerja untuk mematangkan persiapan menuju pekan ke-14 Super League yang digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Uston yang kini menjabat caretaker memastikan kondisi skuad tetap kondusif meski terjadi perubahan besar dalam struktur tim.